Sebelum memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Adapun tokoh yang saya maksudkan di sini adalah Laparepa Tosapewali Karaeng Anak Moncong Tumenanga Risomba Opu. Beliau adalah raja di kerajaan Goa, Bone, dan juga Sopeng. Hal semacam ini sangat jarang kita jumpai pada masa itu, di mana seorang raja mampu memimpin 3 buah kerajaan sekaligus. Belum lagi, 2 di antaranya adalah kerajaan raksasa, Bone dan Goa. 2 kerajaan yang dulunya saling bermusuhan. 2 kerajaan yang merepresentasikan 2 suku yang berbeda, yakni Bugis dan Makassar. Laparepa Tosapewali menjadi satu-satunya raja yang berhasil menyatukan 2 kerajaan tersebut. Tak ayal apabila beliau mendapat julukan Sang Pemersatu. Raja Laparepa ini adalah seorang Arumpone ke-19, Datu Sopeng ke-19, dan juga Raja Goa ke-20. Bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi pemimpin di ketiga kerajaan tersebut? Laparepa Tosapewali sejatinya merupakan keturunan dari Raja Sopeng yang pertama, yakni Latemamala Manurunga Risekanyili. Selain itu, beliau juga merupakan anak dari Raja Bone sebelumnya, yakni Lapatau Matannatika, yang mana beliau dulunya adalah raja di Bone, Sopeng, dan juga di Wajo. Selain itu, memang ibu dari Laparepa ini juga berasal dari kerajaan Goa, sehingga kalau kita lihat dari segi keturunan, maka jelas Laparepa memiliki perpaduan darah Bugis dan Makassar yang sangat tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini direncanakan? Jawabannya adalah iya. Arung Palaka, sosok Raja Bone ke-15. Beliau memang berniat untuk menyatukan keluarganya di Sulawesi. Itulah mengapa dia menjodohkan kemanakannya, yakni Lamatau Tika, ayah dari Laparepa ini, dengan anak dari keturunan Raja Goa, Luwu dan juga Sopeng. Dan pada akhirnya, setelah perjodohan tersebut, lahirlah Laparepa Tosapewali. Dalam sejarahnya, kakek beliau adalah seorang Raja Goa yang setelah meninggalnya mewariskan kerajaan Goa tersebut kepada Laparepa Tosapewali ini. Alhasil, secara garis keturunan, Laparepa menjadi pewaris sah dari 3 kerajaan sekaligus. Masa kepemimpinan Laparepa juga bisa dibilang sangat bagus, di mana nyaris tidak ada pertikaian yang terjadi antara kerajaan Bugis dan Makassar. Kedua kelompok itu menyatu padu layaknya saudara. Dan sosok yang berhasil menyatukan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Laparepa Tosapewali. Pada waktu itu, memang Sulawesi Selatan masih rawan akan peperangan. Selain karena melawan penjajah, juga karena kelompok kerajaan Bugis dan Makassar yang saling bermusuhan sejak dulu. Bahkan sampai ada istilah yang mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan hanya dapat dikatakan aman apabila orang Bugis dan Makassar tidak saling berperang. Jika Bone dan Goa aman, maka amanlah seluruh Sulawesi Selatan. Bisa kita simpulkan bahwa pusat kekuatan Sulawesi Selatan kala itu ada di 2 kerajaan ini, di Bone dan di Goa. Keduanya adalah rival yang saling bersaing mendominasi Sulawesi Selatan, ibarat Barcelona dan Real Madrid di sepak bola. Tentu, membayangkan ada seseorang yang dapat menyatukan 2 kerajaan ini pada waktu itu nyaris mustahil. Namun, di luar dugaan, Laparepa Tosapewali berhasil memimpin kedua kerajaan tersebut dan menyatukannya ke dalam satu pemerintahan. Sayangnya, masa kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahunan saja. Beliau memiliki banyak saudara yang mendesaknya terus-menerus untuk meninggalkan sebagian kerajaannya. Alhasil,
Atas desakan tersebut, Laparepa harus mengikhlaskan kerajaan Bone kepada saudarinya yang bernama We Batari Toja Daeng Talaga. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Sopeng pun juga dilepas, hingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Goa. Di Goa beliau memimpin hingga akhir hayatnya. Saat wafat, beliau mendapat gelar Matinro Ri Somba Opu, yang artinya yang meninggal di Somba Opu. Sosok Laparepa ini cukup misterius, bukan karena pribadinya, melainkan karena memang sangat jarang ada yang membahas sosoknya ini. Apabila kita mencari sejarah kerajaan Goa dan Bone, maka yang muncul adalah Sultan Hasanuddin dan juga Arung Palaka. Dua tokoh besar tersebut menjadi ikonik dan mendominasi catatan sejarah kita tentang Sulawesi Selatan. Hal ini membuat kita teralihkan dan berpikir bahwa sejarah kita isinya hanya perang semua. Sejarah kita isinya hanya pertikaian antara Bugis dan Makassar. Sejarah kita seolah mengajarkan kita untuk saling membenci suku lain. Nah, inilah hal yang perlu kita luruskan. Lewat tokoh Laparepa ini, kita bisa mendapat pemahaman bahwa bahkan Bugis dan Makassar yang dulunya selalu bertikai pun dapat disatukan dalam sebuah kepemimpinan. Sosok Laparepa menjadi tokoh pemersatu yang sayangnya jarang dibahas dan jarang disorot. Padahal jasanya terbilang cukup besar bagi Bugis dan Makassar. Sosok Laparepa adalah sosok yang underrated karena namanya seolah terhalang oleh nama-nama lain di sejarah kita. Memang, apabila kita melihat dari sudut pandang orang yang tinggal di luar Sulawesi, kebanyakan dari mereka masih menganggap kalau suku Bugis dan Makassar itu adalah sama saja. Keduanya adalah suku yang sama. Padahal, kalau kita mau telusuri, nyatanya suku Bugis dan Makassar sendiri adalah dua buah suku yang berbeda. Lantas, apa perbedaan keduanya? Dan mengapa keduanya selalu dianggap sama? Well, inilah dia beberapa perbedaan antara suku Bugis dan suku Makassar. Nomor 1, memiliki bahasa yang berbeda. Percaya atau tidak, Bugis dan Makassar memiliki bahasa yang berbeda. Keduanya mempunyai bahasanya masing-masing. Apabila kita melihat dari segi linguistik, maka kita akan mendapati perbedaannya. Dalam hal ini, bahasa Makassar termasuk ke dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Bentong, Konjo, maupun Selayar. Sementara itu, bahasa Bugis masuk ke dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Kampalagian, serta dua bahasa yang ada di Kalimantan, yakni bahasa Embalo dan bahasa Taman. Meski demikian, kedua bahasa Bugis dan Makassar ini sama-sama termasuk ke dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan, utamanya dalam cabang Melayu Polinesia yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Jadi jangan heran apabila seandainya kalian melihat ada orang Bugis yang berbicara dengan bahasa Bugis kepada orang Makassar yang cuma mengerti bahasa Makassar, maka keduanya tidak akan saling mengerti satu sama lain. Jadi dua bahasanya berbeda, sehingga sulit untuk bisa saling mengerti percakapan antara keduanya, kecuali kalau pakai bahasa Indonesia. Perbedaan nomor 2, tari-tarian. Dikarenakan Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda, maka sudah pasti keduanya juga memiliki adat istiadat yang berbeda pula. Salah satunya adalah tari-tarian. Pada suku Makassar, kita akan sering menjumpai tarian dan atraksi seperti atraksi permainan tradisional Maraga, atraksi permainan rakyat Mapadendang, tarian magis Pepeki Rimaka, permainan Gandrang Bulo, serta tari Pakarena. Sedangkan pada suku Bugis sendiri, kita akan menjumpai tari-tarian seperti tari Patenung, tari Pajoge, tarian ritual Bisu Magiri, tari Pelangi, serta tari Padupa Bosara. Memang, apabila kita menengok kembali, baik suku Bugis maupun suku Makassar, keduanya adalah dua suku yang berbeda. Keduanya memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing. Namun meskipun begitu, berkat adanya akulturasi yang mengakibatkan percampuran kebudayaan di Sulawesi Selatan,
sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang menganggap bahwa Bugis itu adalah Makassar dan Makassar itu adalah Bugis. Keduanya adalah suku yang sama, itu pemikiran masyarakat. Selain itu, pemikiran bahwa Bugis dan Makassar adalah suku yang sama juga erat kaitannya dengan hubungan antara kerajaan Goa, Bone, dan Wajo yang terjalin dengan baik kala itu. Selain itu, kedua suku ini juga dikenal dengan pandangan atau prinsip hidupnya yang sama, yakni bersifat hierarkis namun juga modernis. Keduanya sama-sama kompetitif sekaligus berkompromi. Kedua suku ini sangat menjunjung tinggi kehormatan mereka. Bila kehormatan mereka sampai tercoreng, maka mereka akan bersedia melakukan apapun demi mengembalikan kehormatan mereka, bahkan meskipun harus dengan jalan kekerasan sekalipun. Sifat ini sering juga dialibikan dengan istilah siri. Kalau kita lihat ini mirip-mirip dengan Bushido-nya orang Jepang ya teman-teman. Jadi di Jepang itu ada Bushido, dan di Sulawesi Selatan, di Makassar dan Bugis ada yang namanya siri. Meski begitu, suku Bugis dan Makassar juga dikenal sebagai suku yang sangat setia kawan. Bugis dan Makassar juga dikenal sebagai suku yang pemberani, cerdas, serta taat dalam beragama. Dan teman-teman, itulah tadi perbedaan sekaligus persamaan antara suku Bugis dan Makassar, serta beberapa alasan mengapa keduanya sering dianggap sama. Jadi memang terdapat perbedaan di antara keduanya, utamanya dari segi bahasa dan juga budayanya. Meski begitu, dari prinsip hidupnya, dari pandangan hidupnya, filosofi hidupnya, kedua-duanya memiliki pandangan yang nyaris sama, sehingga tak heran apabila keduanya sering disamakan. Meski begitu, ibaratnya tulang dan daging, Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bugis dan Makassar memanglah dua suku yang berbeda.